sampaikan tadi itu yang pertama adalah keluhan masyarakat tentang LPG ya. Jadi ini beberapa minggu yang lalu memang LPG itu tidak ada di Nabire, habis. Nah, sehingga kenapa bisa habis? Itu karena untuk tempat pengisian gas itu berubah. Dulu diisi di Sorong, nah, Surabaya Sorong tempatnya isi, tetapi sekarang berubah. Jadi untuk tempat mengisi daripada LPG itu dipindahkan ke Jayapura. Nah sekarang di Jayapura ini kan tidak ada kapal yang khusus untuk muat daripada tabung LPG ke sana. Nah sehingga waktu itu memang masyarakat, begitu kita dengar bahwa ada keresahan masyarakat itu LPG-nya habis, maka kita langsung rapat ya, kita undang Direktur Pertamina ya, kita undang yang apa, Pak atau sampai buntu ini kan dia untuk pemasoknya. Lalu kita undang juga perhubungan, kita undang juga dari TNI Polri, sehingga waktu itu ya tabung gas di atas mobil parkir di pelabuhan tidak ada yang muat. Nah, waktu itu kan kita langsung tanggapi, kita langsung rapat. Begitu kita rapat, ya kita ambil kesepakatan bahwa untuk memuat daripada tabung gas itu adalah kita minta tolong ke perhubungan. Nah, dalam hal ini pelabuhan. Dan begitu kita sampaikan, maka langsung dieksekusi, dan yang bayar sewa kapal ini untuk mengangkut daripada tabung gas yang kosong ke Jayapura, dan setelah diisi di Jayapura dikembalikan ke Nabire adalah tanggung jawab Pertamina. Jadi yang membayar itu adalah Pertamina. Nah berkaitan dengan kelangkaan itu, setelah kita sampaikan itu kan langsung Pertamina juga kita harapkan untuk langsung melaksanakan itu, dan langsung dilaksanakan. Hanya memang tabung ini naik ya, misalnya yang 5,5 itu hari kan sekitar 280, naik menjadi 300. Kemudian yang 12 itu dari 380 menjadi sekarang menjadi 5.520, dan yang 50 itu menjadi 2 juta sekian. Itu sudah ada di di medsos itu. Hanya memang harus naik. Kenapa? Karena naik itu karena untuk charter pesawat ini tidak sama kalau ada kapal yang khusus muat untuk sembako yang bisa dari Surabaya ke tol laut istilahnya kapal. Kalau tol laut itu kan murah bayarnya. Tetapi waktu itu kita sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan agar tol laut itu bisa dari Surabaya, Nabire, Jayapura. Begitupun pulangnya. Pulang dari Jayapura, Nabire, Surabaya. Sehingga untuk mengangkut daripada tabung ini, baik itu mengangkut ke Jayapura tabung yang kosong maupun dikembalikan yang sudah diisi. Ini kan sudah masuk walaupun mahal. Tetapi sambil kita menunggu, nanti kalau sudah misalnya ada jawaban dari Kementerian Perhubungan untuk memasukkan kapal yang tol laut itu, maka kita akan rapat. Semua dilibatkan, anggota DPR dilibatkan, Pertamina dilibatkan,
ya, toko masyarakat juga kita libatkan agar kesepakatan itu tidak ada yang dirugikan. Dan pasti turun kalau misalnya tol laut sudah masuk di dari Surabaya, Nabire, Jayapura, Nabire, Surabaya misalnya, ya itulah yang diharapkan nanti agar bisa menurunkan daripada gas ini. Jadi harap kepada seluruh masyarakat jangan lagi ada buang bahasa. Kenapa pemerintah tidak perhatikan? Kita perhatikan. Kalau kita tidak perhatikan ini, maka gas ini sudah tidak ada. Habis itu hari. Nah ini yang perlu dipahami. Tapi ya saya selaku sekretaris daerah terima kasih banyak atas masukan-masukan mulai dari masyarakat dan siapapun. Itu kita berterima kasih. Karena kalau tidak diingatkan juga kita, ya berarti kita tidak bisa menjadi perhatian atau menjadi pelayan apa yang harus kita buat untuk masyarakat. Berkaitan dengan minyak tanah, ya, ini sekali lagi bahwa minyak tanah itu adalah BBM subsidi, dikhususkan untuk masyarakat yang tidak menggunakan gas, maka itu disubsidi. Harganya kalau saya tidak salah sekarang itu kan 3.000 sekian, ya, atau sudah 4.000, ya. Nah kalau 4.000 yang ada di pangkalan-pangkalan, saya harap itu supaya tidak ada yang nakal, ya, tidak ada yang nakal. Jadi kalau memang 4.000 maka dijual 4.000. Dan kalau dikasih misalnya di 5.000 liter, maka itu agar betul-betul dibagikan ke masyarakat 5.000 liter. Jangan misalnya dikasih misalnya pangkalan A 5.000 liter, dikasih masyarakat 2.000 liter, 3.000 liter itu disalahgunakan. Apabila ada kedapatan dalam hal ini, maka saya minta secara tegas DPMPTSP cabut izinnya itu. Dicabut. Ya. Sekali lagi, apabila ada di pangkalan minyak tanah ada yang salah gunakan yang minyak tanah subsidi ini, maka saya mohon itu di DPMPTSP agar ditindak tegas, langsung dicabut izinnya dan diberikan ke siapa yang bertanggung jawab yang melaksanakan betul-betul menjadi pangkalan minyak tanah yang melakukan daripada aturan-aturan itu. Itu berkaitan dengan minyak tanah. Saya harap itu seluruh masyarakat lapor. Kalau misalnya masyarakat tidak dilayani, lapor. Ya supaya kita cabut izinnya. Kemudian untuk barcode SPBU, kalau barcode itu tidak ada, bukan Pemda yang kasih keluar peraturan bupatinya itu barcode. Jadi itu adalah kewenangan dari Pertamina. Supaya kita bisa tahu. Yang menjadi masalah kalau misalnya ada SPBU, sekali lagi saya garis bawahi, ada SPBU yang nakal, bisa aja satu mobil diberikan 2 barcode, ya apa boleh buat, berarti ya SPBU juga kita usul ke Pertamina agar Pertamina tidak memberikan BBM subsidi. Ya, sekali lagi kalau ada SPBU yang nakal, yang menyalahgunakan daripada barcode atau BBM, maka kita usulkan ke Pertamina tidak diberikan BBM yang bersubsidi itu, misalnya solar, ya, karena ini solar yang memang betul-betul meresahkan masyarakat, ya. Itu yang berkaitan dengan itu. Kalau tadi Bapak sampaikan bahwa kenapa pemerintah daerah tidak tindaki misalnya BBM bersubsidi ini berkaitan dengan barcode, kita sudah tindaki, ya. Ada berapa yang didapatkan nakal itu, ya, kita sudah tindaki dan diberhentikan untuk misalnya barcode-nya. Kalau misalnya lebih dari satu, ya kita sudah koordinasi dengan SPBU di evaluasi itu, dan kalau bisa
mobil itu tidak dilayani. Yang berikut, ini yang membuat sebenarnya BBM bersubsidi itu langka. Kenapa? Karena banyak nangka-nangka, banyak penampung. Tetapi setelah kita sidak, kita rapat dengan Forkopida, dengan Perhubungan, dengan Satpol PP, maka waktu itu kan ada ini.